Selamat datang di Koko Koko Kepo. Enggan. Pertanyaan A itu adalah kalau misalkan suatu saat di masa depan lu menjadi seorang pendeta dan pada saat itu Indonesia sudah mendapat peraturan LGBT sudah boleh seperti di negara-negara lain, apakah Anda akan memberkati mereka? Ya. Buat teman-teman yang ingin bergumul, tetap semangat. Semoga memberi jawaban. Oke. Hai, kembali lagi bersama saya John Cina. Oke. Hari ini kita masuk ke ronde ketiga dan kita bakal bantai abis. Kenapa narasinya selalu melawan, membantai dan sebagainya? Karena anak muda terkenal dengan di ronde ketiga, pertanyaan pertamanya gampang. Dari kita nggak asing sama yang namanya KKR kesembuhan. Nah, apakah Wah, gua udah khawatir. kalau kita mau datang ke KKR kesembuhan, misalkan di suatu lapangan atau di suatu venue, kita butuh bawa kartu BPJS. Kan soalnya tentang kesehatan ya, gitu. Betul. Oh butuh. Yes. Gimana? Karena gini, kalau misalnya lu datang ke KKR kesembuhan, terus lu euforia atau lu terlalu sesak, lu pingsan, Oh, lu butuh segera masuk UGD dong. oh, Waktu lu masuk UGD nggak punya BPJS, rugi sendiri. oh. Jadi KKR-nya bukannya kesembuhan, KKR kesakitan. Iya dong. Ternyata bukan kesembuhan yang lu dapat, ternyata lu keinjek-injek orang misalnya kan, Oh. gara-gara banyak Karena orang saking ramenya ya. euforia pengen disembuhkan kan gitu. Pikir kalian lebar. Bukan. Hati-hati gitu. Tapi kok berarti Koko sendiri menurut Koko pandangan Koko tentang KKR kesembuhan itu gimana? Apakah maksudnya kesembuhan itu hanya didapatkan ketika kita rame-rame terus ada judulnya KKR kesembuhan, atau misalkan nih bisa hamba Tuhan yang gini, saya mau ngadain KKR kesembuhan tapi private ambulan, boleh nggak? Gitu. Kesembuhan apakah harus rame-rame atau sendiri juga bisa? Itu sih aneh sih ya. Gue gak pernah ketemu ada hamba Tuhan bilang, gue mau KKR kesembuhan tapi lu doang gitu sih. Cuman gue rasa esensi pertanyaannya itu adalah apakah kesembuhan itu selalu didapat di KKR atau bahkan di luar KKR bisa? Iya. Ya di luar KKR bisa. Ada terlalu banyak kesaksian yang nunjukin atau yang disaksikan bahwa Tuhan menyembuhkan bahkan ketika lu cuma doa seorang diri di kamar dan lu mohon kasih karunia Tuhan dan memang Tuhan berkenan sesuai dengan rencana Tuhan, ya sudah. Oh. Lu jangan lupa loh, Tuhan bekerja dalam hal supranatural dan natural. Oh, oke. Tuhan bekerja dalam hal yang sifatnya supranatural, nah itu melebihi atau melampaui hukum-hukum fisik. Tuhan juga bisa pakai sesuatu yang katakanlah ilmu kedokteran, obat. Oke. So, jangan jadi orang Kristen yang apa-apa mujizat melulu gitu. Oke. Loh, itu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu Oke. untuk mendatangkan Kesembuhan. kebaikan. Baik ya. Baik belum tentu sembuh. Bro. Berarti sakit adalah baik. Oh gitu. Oke. Menarik kok. Berarti yang aku dapat juga sih kenapa ya KKR kesembuhan itu kan ini pandemi ya, tidak diadakan di rumah sakit. Misalkan di Wisma Atlet KKR kesembuhan. Menarik. Iya kan? Iya juga. Berarti konten Hello God selanjutnya KKR kesembuhan di Wisma. Sesat. Oke teman-teman, Niko, kita buka. Aku mau buka Alkitab supaya kayak orang Farisi, oke ya? Jadi, bentar, lu buka Alkitabnya di aplikasi Hello God kan? belum sih. Lu keluar, buka dari Hello God. Sorry teman-teman, lupa ini konten Hello God. Buka dari Hello God. Jangan ditiru, jangan diikutin. Buka dari Hello God. Iya, bentar lagi loading. Nah, Lagi loading. jadi Hello God sudah ada di Play Store, sudah ada di App Store. Silakan download. Anda akan menemukan konten-konten yang asik punya, yang bener yang asik. Oke lanjut. Oke lanjut. Kalau aku mau nanya dari Matius 21 ayat 1 sampai 3. Judulnya itu Yesus dielulukan di Yerusalem. Ayat pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekat. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadamu. Dan
Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, kok dari cerita ini yang pendek ini, apakah bisa kita simpulkan bahwa Yesus adalah dalang dari pencuri? Oh, Kayak banyak orang salah ngerti, termasuk ada orang dari kelompok agama seberang yang berargumen katanya Yesus mencuri keledai betina. Kok kayaknya kurang ajar banget sih Yesus gitu ya. bisa aja kan bukan mencuri tapi merampok. Iya, mencuri kayak merampok kayak whatever you say lah ya. Tapi kalau teman-teman baca bagian firman Tuhan ini, di sini dikatakan bahwa Yesus bilang, pergilah ke kampung, kamu akan menemukan keledai betina tertambat dan bawalah. Jikalau ada orang yang tanya, bilang Tuhan membutuhkannya. Perhatikan baik-baik. Simpelnya gini aja, kalau Yesus itu mencuri, apa itu mencuri? Mencuri atau murid-murid mencuri itu adalah ketika lu mengambil sesuatu tanpa permisi orang. Lu bisa nggak kalau misalnya lu punya motor lalu kemudian ada orang datang, gua mau ambil, terus lu, kenapa lu ambil? Oh, Anda yang membutuhkannya. Itu orang nggak gebukin lu. Iya. Sesimpel itu. Oke. Dalam cerita ini menunjukkan bahwa orang itu tidak melakukan perlawanan atau murid-murid tidak mengalami perlawanan apapun. Menunjukkan sebuah indikasi yang sangat kuat. Pertama, orang yang punya keledai itu sebenarnya sudah tahu, paling enggak mungkin Yesus sudah mau bahwa dia akan pakai. Dan atau orang yang punya keledai itu kenal Yesus. Jadi ketika murid-murid datang mau ambil, ya udah nggak apa-apa, karena sudah ada izin. Ya. Karena sekali lagi kalau nggak ada izin, bakal digebukin murid-murid. Udah gitu aja. Mungkin dari cerita ini ada yang nggak diceritain juga, yaitu mungkin nanti Yesus sudah booking dan ya kan bisa aja booking. Jadi sekarang bisa booking lewat kalender. Kami jualan keledai. Oke, lanjut. Para penggemar keledai. Di ronde ketiga ada 3 pertanyaan dan ini adalah pertanyaan terakhir. Tahu atau enggak? Oh, enggak apa-apa. Singkat supaya orang-orang pengen subscribe di channel lagi. Gitu. Marketing. Gue nggak merasa dibantai loh, serius. Ya, Lalu ecek-ecek. mungkin nanti biar kesannya dibantai, kita undang dari gereja di Residensi lagi. Yang terakhir nih, katanya kan ada yang sering bilang di khotbah atau yang mengutip ayat Alkitab bilang, kalau kamu memberi sekali, kamu akan dikembalikan berkali-kali. Nah, apakah gereja itu adalah bentuk tanam saham tapi plus kerohanian? Kayak gini. Kayaknya ya daripada kita tanam di saham-saham yang gak jelas, yang belum diverifikasi sama OJK, lebih baik kita tanam di gereja yang sudah pasti diverifikasi OJK karena intinya adalah Alkitab. Banyak orang yang menurut gue sih menyalahgunakan ayat-ayat tersebut untuk memuaskan keinginannya sendiri. Keinginannya kita apa sih? Keinginan kita yaitu tadi kita tanam 1 juta, kembalinya 10 juta. Kita tanam 10 juta, kembalinya 100. Kita pengen seperti memperlakukan Tuhan itu sebagai sebuah bisnis. Respon gue sederhana. Kalau misalnya Tuhan bisa diperlakukan kayak begitu, amat itu Tuhan. Dan dia tidak layak jadi Tuhan. Dia cuma jadi pembantu aja udah. Dia cuma jadi robot investasi buat kita. Jika dia adalah Tuhan, maka dia punya independensi, dia punya kehendak. Dia tidak bisa diatur oleh kita, dia tidak bisa didikte oleh kita. Bahkan dia tidak bisa didikte oleh hukum apapun karena dia adalah Tuhan. Gue tiba-tiba teringat apa yang firman Tuhan katakan. Kamu berdoa tapi kamu nggak dapat. Kenapa? Karena kamu ingin memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau kita memperlakukan yang kayak gitu cuma untuk supaya memuaskan hawa nafsu kita dapetin lebih banyak, ya sorry dulu nggak dapet. Itu aja sih kalau gue. Oke. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, apakah masih mau jadi Kristen? Ya, jawaban ada di diri Anda sendiri dan temukan jawabannya untuk memantapkan diri Anda sebagai Kristen di Hello God. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bless you. Mwah. Bentar, lu buka Alkitabnya di aplikasi Hello God kan? Belum sih. Oke, udah ya. Awas ya, download. Jadi ingat download App Store. Oke lanjut. Oke, lanjut. Buka Alkitab dari Hello God. Dari Hello God, tonton. Jadi saya bacanya sambil lihat kamera gitu. Itu di-cut, nanti kalau nggak kasih suara lumba-lumba. Oke. Pikir kalian yang datang-datang. Bukan. Hati-hati gitu. Tapi kok jadi. Salah moniknya nyala nggak nih? Jangan. Oke.
Ini masukin frame ya. Berarti konten Hello God selanjutnya KKR kesembuhan di Wisma Atlet. Sesat. Terus ya. Gak bakal ada itu ya. Gak bakal ada itu konten Hello God di KKR kesembuhan itu gak bakal ada.